saja kita membuka firman Tuhan. Kita kembali melanjutkan eksposisi kita dari surat 2 Petrus. Kita hari ini masuk ke dalam pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian 10 ayat ini. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk datang berbakti kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu, yang boleh menghibur hati kami, yang boleh menguatkan iman kami. Kami ingin berdoa sekarang ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, memberi kekuatan kepada kami, menghibur akan umat-Mu, menuntun kami di dalam jalan kebenaran, membekali dan membentuk hidup kami, supaya ketika kami pulang dari tempat ini, masuk ke dalam dunia yang Tuhan telah ciptakan, kami boleh mengisinya di dalam waktu-waktu yang masih Tuhan berikan, dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dengan prinsip firman Tuhan yang menopang kami, dengan Roh-Mu yang kudus memimpin kami, supaya kami sungguh boleh bersinar di tengah dunia yang gelap, boleh berpengaruh sebagai garam yang menahan kebusukan dunia, yang boleh memberi rasa kepada dunia yang hambar, yang dingin, yang tidak berpengharapan. Tuhan berkati kami semua dan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada pasal yang kedua yang kita sudah bahas 2 kali di dalam minggu-minggu sebelumnya, Petrus itu memberi peringatan keras kepada guru-guru palsu dan juga orang-orang yang mengikuti ajaran mereka dan hidup bertentangan dengan jalan kebenaran.
perkataan yang keras yang dikatakan misalnya di dalam ayat yang ke-21 pasal 2. Karena itu bagi mereka, bagi guru-guru palsu dan bagi orang-orang yang mengikuti guru-guru palsu, ajaran yang melawan kehendak Tuhan itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ini menjadi peringatan yang sangat keras tentu juga bagi kita sekalian. Ini bicara tentang orang-orang yang telah mendengar jalan kebenaran, yang mungkin sudah ada di dalam gereja, yang beribadah kepada Tuhan, ya, tetapi kemudian meninggalkan jalan itu. Rasul Petrus mengatakan lebih baik sebenarnya mereka tidak pernah ada di dalam gereja. Gereja dalam pengertian gereja yang kelihatan, gereja secara organisasi, gereja secara keanggotaan. Tapi tidak berarti mereka adalah orang-orang yang belum pernah lahir baru, yang belum pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang belum pernah sungguh-sungguh percaya beriman di dalam Kristus. Orang-orang ini adalah lebih baik sebenarnya. Mereka tidak pernah mendengar Injil. Lebih baik daripada mereka, lebih baik untuk mereka tidak pernah datang ke gereja. Karena ketika mereka datang ke gereja, mereka sudah pernah mendengar Injil, mereka sepertinya mengikuti jalan kebenaran, tetapi kemudian meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja Tuhan. Itu keadaan mereka lebih buruk daripada sebelumnya. Mereka rasa seperti sudah tahu, mereka seperti merasa lebih pintar, mereka merasa lebih suci, lebih jalan yang benar, dan kemudian menghina akan Tuhan, kebenarannya, gereja Tuhan, dan mereka menjadi keadaannya lebih buruk daripada sebelumnya. Saudara sekalian, pasal yang ketiga yang hari ini kita masuki, Petrus kembali kepada tema yang sudah dibahas sebenarnya di dalam pasal yang pertama, yaitu berbicara tentang Allah yang telah memberikan umatnya janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dan kemudian tanda daripada orang Kristen yang sejati adalah orang yang memegang, percaya dan kemudian memegang kepada janji-janji Allah yang besar dan sangat berharga itu. Dan kemudian jika kita memegang dan percaya kepada janji-janji itu, kita akan memiliki kuasa, power untuk melawan pencobaan dan terus berada di dalam jalan kebenaran. Ini adalah ciri orang yang mengenal, percaya, orang yang ada di dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang yang memegang dan percaya kepada janji-janji Allah itu dan kemudian mengalami akan kuasa daripada Tuhan. Pasal 3 ayat 13-14 menjelaskan kepada kita akan hal itu. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi percaya pada janji Tuhan, memegang kan janji itu adalah memiliki pengharapan akan langit dan bumi yang baru, khususnya di dalam ayat 13-14 sesuai dengan janji Tuhan. Maka memberi kepada kita kekuatan untuk hidup tak bercacat dalam perdamaian dengan Dia. Memberi kita kekuatan dorongan karena ada pengharapan, ada janji Tuhan, dan kita percaya memegang pada janji itu, mendorong kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, meninggalkan dosa, hidup tidak bercacat, hidup tidak bernoda dalam perdamaian yang Tuhan kehendaki. Nah, tetapi saudara sekalian, untuk mengalami kekuatan dan kuasa untuk hidup tidak bercacat di dalam perdamaian dengan Dia itu, maka kita ada syaratnya bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa langit dan bumi yang baru ini, khususnya dalam konteks kedatangan Kristus yang kedua, langit dan bumi yang baru ini adalah sesuatu yang betul-betul akan terjadi. Ini sesuatu yang belum terjadi, tetapi sesuai dengan janji Tuhan, kita percaya betul akan janji itu, mengharapkan betul akan janji itu, dan memegang betul janji itu. Dan itu mendorong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan di dalam waktu dan hidup sekarang ini. Ya. Dan inilah persoalan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca.
Inilah persoalannya adalah orang-orang guru-guru palsu ini mempertanyakan akan apakah betul janji tentang langit dan bumi yang baru itu, janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali itu, apakah betul itu sesuatu yang akan terjadi. Ya, ayat yang ketiga tadi kita baca, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Secara teologis, kemungkinan argumentasi mereka adalah seperti yang diajarkan oleh Himenius dan Philetus di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 dan 18. Saya bacakan bagi saudara. Ini mereka hidup di dalam zaman yang sama. Mungkin kira-kira kemungkinan argumentasi mereka seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18. Sini Paulus menuliskan surat kepada Timotius mengatakan perkataan mereka menjala seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Kemungkinan Himenius dan Philetus itu mengajarkan bahwa kebangkitan kita itu telah terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa kebangkitan kita berarti secara spiritual itu sudah terjadi. Kita sudah dibangkitkan seperti Kristus telah dibangkitkan. Artinya juga berarti Kristus juga telah dibangkitkan secara rohani saja, secara rohnya sudah dibangkitkan. Dia tidak dibangkitkan secara tubuh dan kita tidak lagi menantikan kebangkitan tubuh. Kebangkitan itu sudah terjadi. Kita sekarang adalah makhluk sorgawi. Dengan demikian yang berbahayanya adalah dengan mereka tidak lagi menantikan kebangkitan tubuh, tidak percaya Kristus sudah dibangkitkan dengan tubuhnya yang dipermuliakan. Artinya mereka tidak percaya juga bahwa Kristus akan datang kembali di dalam tubuh yang setelah dimuliakan itu. Dan kita tidak lagi perlu menantikan tubuh ini dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru yang dipakai untuk mempermuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Artinya pengajaran ini mengatakan bahwa karena saya sudah dibangkitkan, kita orang Kristen sudah dibangkitkan, maka tubuh ini sekarang ini bisa dipakai untuk apa saja. Saya sudah dibangkitkan, saya sudah milik Tuhan secara rohani. Maka tubuh yang ada ini bisa dipakai untuk memuaskan hawa nafsu saya dan melakukan apa yang aku inginkan. Ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh Greek filosofi yang mengatakan bahwa tubuh ini adalah penjara jiwa. Nah, tubuh ini adalah penjara jiwa. Makhluk itu, manusia itu sesungguhnya adalah yang intinya adalah jiwanya atau rohnya. Dan sekarang Philetus mengatakan jiwa atau roh kita itu sudah dibangkitkan. Sehingga tubuh ini yang adalah sementara, yang adalah tidak berarti lagi. Dan waktu nanti kita dibangkitkan juga hanya secara rohnya saja. Maka tubuh yang hidup di dalam dunia yang sementara ini saya boleh lakukan untuk apa saja, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan tubuh, nafsu daripada tubuh. Dan itu menjadi persoalan daripada orang-orang dan mungkin argumentasi teologis daripada pengejek-pengejek guru-guru palsu yang dikatakan Petrus di dalam bagian ini. Lebih lagi ditambah dengan ayat yang keempat yang tadi kita baca, mereka mengatakan di mana janji tentang kedatangannya. Sebab sejak bapa-bapa luhur dari dulu sampai sekarang, dari pertama penciptaan sampai sekarang dunia tetap berlangsung. Ya, kapan janjinya? Mereka kapan janji kedatangan itu? Dan ini mungkin kira-kira sudah 30 sampai 40 tahun setelah Kristus naik ke surga dan mereka mengatakan Tuhan Yesus mengatakan dia akan datang kembali. Tidak, dia tidak datang. Sudah 30-40 tahun kami menunggu, semuanya tetap terjadi seperti sama saja, maka dia kemungkinan besar tidak datang. Dia tidak datang lagi. Dia tidak perlu datang dan memang semuanya sudah terjadi sekarang.
maka biarlah kita hidup sesuai dengan umbar hawa nafsu kehendak kita sendiri. Di tubuh kita tidak lagi bermasalah apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini yang secara fisik tidak menjadi masalah, karena roh jiwa kita itu sudah dibangkitkan, kita sudah milik Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam pasal yang pertama, Petrus itu sudah melawan ajaran yang salah ini. Dan dia berargumentasi di situ dengan menyatakan bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang penting, yang berharga, bahwa Kristus dia ketika masih hidup di dalam dunia ini, kami adalah saksi, dia dengan dua murid yang lain menjadi saksi bahwa tubuh Kristus itu dipermuliakan di atas gunung itu dalam transfigurasi. Bukan hanya secara rohnya, tetapi mereka melihat secara fisik Kristus itu dipermuliakan di dalam gunung yang disebut sebagai peristiwa transfiguration itu. Dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri kemuliaan daripada Kristus, karena itu adalah satu glimpse dari apa yang akan terjadi nanti ketika Kristus datang kedua kali. Kami adalah saksi kemuliaan Kristus yang dinyatakan bukan hanya secara rohnya, tetapi tubuhnya juga dipermuliakan di gunung itu. Dan karena itu dia pasti juga akan datang lagi seperti janjinya yang dia katakan dia akan datang kembali di dalam kemuliaannya sebagai hakim dan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Tetapi di dalam bagian ini sekarang Petrus membongkar kesalahan ajaran ini dengan 3 argumen lagi. 3 argumen kebenaran dan membongkar kesalahan daripada guru-guru palsu dan pengejek-pengejek ini. Hal yang pertama, saudara sekalian, argumentasi pertama dari Petrus adalah ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Petrus mengatakan di situ, mereka, guru-guru palsu ini, pengejek ini, tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Argumentasi pertama di sini Petrus mau mengatakan bahwa guru-guru palsu ini mereka sengaja tidak mau tahu, mereka tidak peduli bahwa dunia diciptakan dan bergantung, keberadaannya bergantung kepada firman Allah. Bahwa dunia yang sekarang adalah dunia yang relatif teratur dan predictable, stabil, memang seperti stabil, teratur, rutin selama bertahun-tahun yang adalah karena firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan khususnya ketika air bah. Dia mengkaitkan dengan air bah. Pada air bah, setelah air bah, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan, itulah yang menopang dunia ini seperti apa yang terjadi sampai hari ini. Mari kita melihat janji firman itu di dalam Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8 kita melihat di dalam ayat yang ke-21 dan 22. Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Kejadian 8, 21 dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara sekalian, by the way, kita tahu argumentasi pengejek-pengejek itu dari dulu ciptaan sampai sekarang bumi tetap ada seperti sekarang, tetap berlangsung seperti sekarang. Jelas tidak, ya, karena apa yang terjadi di air bah itu di dalam zaman Nuh, ketika Tuhan memberikan air bah 150 hari hujan, mungkin 40 hari hujan siang dan malam, dan kemudian 150 hari banjir dan seterusnya, satu kerusakan dan kehancuran yang begitu dahsyat yang menghancurkan. Kalau kita bisa bayangkan hujan
40 hari 40 malam, kita tidak bisa bayangkan itu sebenarnya. Ya, kita mengalami kalau Melbourne itu hujan 2 hari 2 malam itu banjir Melbourne itu. Ya, kalau hujan tidak berhenti 2 hari 2 malam, banjir di mana-mana. Ya, beberapa tahun yang lalu kita tahu hujan, saya lupa berapa, 3 hari 3 malam kalau tidak salah itu di Queensland. Ya, itu banjir semua seluruh Queensland. Sungai yang begitu besar di tengah-tengah kota itu meluap semuanya. Dan mobil-mobil yang ada di pinggir sungai itu semua terbalik seperti kotak korek api. Ya, kita menyaksikan itu. Itu mungkin kalau tidak salah 3 hari atau 4 hari hujan tidak berhenti di Queensland. Kalau 40 hari hujan tidak berhenti siang dan malam. Maka itulah yang terjadi, kehancuran, kematian, kerusakan, semua total kerusakan yang terjadi pada zaman itu. Dan kita bisa bayangkan 150 hari banjir semuanya, hanya Nuh dengan keluarganya, 8 orang itu ada di dalam bahtera itu yang selamat dengan binatang-binatang yang tersimpan di situ. Maka sudah bisa membayangkan setelah kira-kira 150 hari dan bahkan lebih kalau dihitung mungkin lebih dari itu, maka ketika Nuh akhirnya membuka pintu bahtera karena bahteranya nyangkut di gunung begitu ya, berhenti di situ, dan dia kemudian buka bahteranya dan dia bisa menyaksikan apa yang dia saksikan. Kematian, mayat berkelimpangan, binatang semua mati, pohon, rumah hancur semuanya. Itu kita bisa sedikit bayangan kalau kita menyaksikan tsunami ya di Jepang beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu di Indonesia, di Aceh, di Thailand. Masih banyak di YouTube kalau kita menyaksikan, mengerikan kehancuran. Itu baru di satu tempat, bagaimana di seluruh dunia. Dan itulah yang kemudian membawa Tuhan di sini setelah Nuh keluar dan memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan berfirman di dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Meskipun masih jahat, manusia terus berdosa. Nuh juga sadar dia adalah orang yang berdosa. Nuh juga sadar dia adalah dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan menantunya adalah orang-orang berdosa. 150 hari lebih di dalam bahtera, mungkin mereka berantem, mungkin mereka konflik, mereka mungkin egois dan sebagainya terjadi. Nuh sadar kami pun adalah orang-orang berdosa. Karena itu janji Tuhan di sini penting. Selama bumi masih ada, ya, sekalipun yang ditimbulkan manusia hatinya adalah jahat, aku tak akan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Karena tanpa janji Tuhan ini, maka Nuh membuka bahtera dan melihat kehancuran. Kemungkinan besar dia akan berpikir, untuk apa saya keluar dan mulai membangun lagi. Karena dia tahu dia adalah orang berdosa. Karena dia tahu istrinya dan anak-anaknya, menantunya adalah orang-orang berdosa. Kalau Tuhan murka menghancurkan bumi ini lagi karena dosa dan kejahatan manusia, maka what's the point of starting over? Apa gunanya saya memulai kembali? Tuhan pasti akan murka lagi. Tuhan pasti akan menghancurkan bumi ini lagi karena dosa manusia. Karena itu janji Tuhan di sini adalah sesuatu yang penting. Aku tak akan membinasakan lagi seperti yang baru aku lakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur menuai. Cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan setia kepada janjinya. Perkataan, dari saat itu sampai sekarang, tidak pernah lagi terjadi apa yang terjadi pada zaman Nuh itu. Memang terjadi gempa di mana-mana, terjadi banjir, terjadi gempa bumi, tapi tidak pernah bumi hancur seluruhnya. Bahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua yang menghancurkan berbagai kota di dunia ini, tapi tidak pernah seperti hancurnya pada zaman itu, zaman Nuh, kehancuran sampai saat ini. Dan bagi kita di dalam zaman ini, tentu kita, apalagi kita yang ada di Melbourne, hidup kita sangat predictable, bukan? Hidup kita sangat stabil, boleh dikatakan. Ya, kita tidak pernah gempa. Gempa dulu berapa ya? 4 skala Richter. Wow, semuanya panik, semuanya bingung. Orang-orang di Jepang, orang-orang di Taiwan, orang-orang di Indonesia. Berapa? 4
nggak kerasa itu, nggak kerasa, ya, nggak kerasa. Kita 5, 6, 7 sering sekali mengalami gempa seperti itu, ya. Kita sangat stabil, ya, tidak ada gempa, tidak ada gunung meletus, ya, stabil, ya, paling bushfire kadang-kadang, ya. Juga hampir tidak ada di antara kita yang kena, gitu ya, mungkin di regional tempat-tempat tertentu, tetapi secara umum kita semua hidup di dalam dunia yang relatif stabil, predictable. Kita menegaskan karena firman Tuhan yang mengatakan itu, ya. Tetapi ini menjadi senjata daripada orang-orang yang tidak percaya, guru-guru palsu, pengejek-pengejek itu, kestabilan, predictable, teraturnya dunia ini, menyatakan dari dulu sampai sekarang seperti ini. Sudah bayangkan ini sebenarnya baru 30 tahun. Ya, baru kira-kira 30 tahun, 40 tahun. Ya, mereka mengatakan dari dulu sampai sekarang dunia seperti ini. Predictable, karena itu ya akan terus seperti inilah dunia ini. Akan terus seperti ini, dan itu menjadi kesempatan, karena itu kita bisa lakukan apa saja yang kita ingin lakukan. Dan ini menjadi problem juga bagi kita, saudara sekalian. Kita menganggap keteraturan, kestabilan, predictability daripada hidup di dalam dunia ini, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Dan kita tidak menyadari ini adalah janji Tuhan yang penting yang sebenarnya kita perlukan untuk kita hidup di dalam dunia ini. Ya, sudah bayangkan kalau kita melihat glimpse tsunami, kita melihat glimpse orang-orang yang mengalami gempa bumi, kita melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita melihat apa yang terjadi di jalur Gaza. Kalau saudara itu juga manusia, ya, jutaan orang ada di situ. Kalau saudara dibom tiap hari, mendengar teriakan bom setiap kali harus masuk bunker, kerusakan di sana sini, saudara bisa bekerja nggak? Saudara bisa sekolah tidak? Saudara bisa dengan tenang membaca firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Apapun tidak bisa kita lakukan. Mendidik anak-anak, gempa, pindah, orang-orang di jalur Gaza pindah, sudah berkali-kali mereka harus pindah, cari-cari, pindah semuanya. Mereka ada kesulitan yang besar. Sedangkan kita yang ada di sini, yang stabil, yang predictable, kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja, dan bukan hanya biasa saja, kita justru memakainya dan terjebak seperti pengejek-pengejek itu. Kestabilan, keteraturan dunia menjadi kesempatan kita berbuat dosa, melakukan apa yang kita inginkan. Kita lupa ini adalah semua kestabilan dan anugerah, adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Dunia yang teratur dan predictable dan stabil ini adalah sesuatu yang Tuhan, anugerah yang penting yang kita boleh terima. Dan kalau kita membaca di dalam tadi kitab Kejadian Wahyu, kitab Kejadian peristiwa setelah air bah itu, maka Tuhan memberi kepastian, memberi tanda daripada janji itu dengan menaruh busurnya di langit. Ya, kita Negara Indonesia mengatakan aku menaruh busurku di langit. Busur itu adalah apa? Untuk memanah. Ya. Dan itu tentu menunjukkan adalah pelangi. Ya, my bow I hang on the cloud. Ya, kita tahu dari situ rainbow, my bow, rainbow. Itu seperti bow, seperti busur daripada Tuhan. Busurnya, dan saudara perhatikan pelangi itu selalu bentuknya begini. Tidak pernah pelangi itu bentuknya begini. Ya, selalu bentuknya begini, ya kan? Tidak pernah begini. Ya, pelangi. Karena apa? Karena itu adalah artinya apa? Artinya busur Tuhan sedang gantung. Busurnya Tuhan sudah gantung di awan. Aku tidak akan membinasakan bumi lagi. Busur pada zaman itu adalah untuk memanah, untuk menghancurkan. Dan Tuhan menghancurkan bumi karena kejahatan dan dosa manusia. Tetapi sekarang aku berjanji, dan pelangi aku taruh. Jadi setiap kali kita melihat pelangi,
biarlah kita ingat, ini janji Tuhan, ini kesetiaan daripada Tuhan. Ya, bukan biarlah kita reclaim the sign of rainbow. Ya, bukan, that is not the sign of LGBTQI. Ya, bukan tanda dari LGBT. Ya, kadang-kadang saya mau pasang bendera pelangi di depan. Orang-orang LGBT pada datang. Jadi, tapi harus ada tanda. This is the covenant of God. Nah, janji dari Tuhan. The covenant of the faithfulness of God. Janji kesetiaan Tuhan. Biarlah kita semua sekarang kalau lihat pelangi, bendera pelangi, ingatnya LGBTQ pasti. Hebat sekali mereka. Itu milik Tuhan, itu janji Tuhan. Itu apa yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan taruh busurnya itu ke atas. Artinya bukan hanya Tuhan taruh digantung, tetapi arah daripada busurnya itu adalah ke langit. Tidak ke bawah. Tidak menghancurkan bumi lagi. Artinya ini adalah janjiku yang aku tanda tangani dengan busurku, ku taruh di awan yang mengarah kepada diriku sendiri. Kalau sampai aku melanggar janji ini, sampai aku breaking this covenant, maka biarlah panah itu menusuk kepada diriku sendiri. Itulah janji daripada Tuhan. Janji yang sangat penting untuk bagi kita sekalian. Ya, ini adalah karunia yang besar, tetapi sekali lagi sering kita tidak sadari. Kadang-kadang secara jujur kalau kita tanya dunia yang stabil, sudah hidup kita stabil dan teratur, bukan secara umum ya. Tentu ada perubahan-perubahan, ada yang terjadi peristiwa-peristiwa tertentu yang mengkagetkan, ada holiday dan sebagainya. Tetapi secara umum, secara dalam setahun itu, hidup kita kebanyakan kebanyakan kita, hampir semua kita itu stabil, bukan rutin, bukan. Kita kerja, ya setahun itu kerja di tempat yang sama. Ya, kita bahkan pergi dengan jalan yang sama. Naik mobil atau naik train, ya nomor yang sama, jam yang sama. Ya, kadang-kadang kita sudah, karena setiap kali kita pergi naik mobil ke tempat yang sama, pulang melalui jalan yang sama, lampu merah yang sama, ya lewatin McDonald yang sama. Ya, kita seperti itu sudah tidak sadar. Ya bukan? Sudah seperti dasar, sudah otomatis kita bangun semuanya, makan pagi di tempat yang sama, makannya juga sama, roti dari Baker's Delight, ya kebanyakan dari saudara makan Baker's Delight, kita makan sama, ya kita pergi naik mobil melewati jalan yang sama, kita jadi kadang-kadang pulang lewati jalan sama, kita seperti nggak sadar, udah sampai kantor ya, udah sampai rumah ya. Nggak sadar, sudah otomatis. Ya, kita mempelajari, saya khotbah juga tiap minggu, meskipun beda-beda, tapi juga khotbah yang sama, di mimbar yang sama, jam yang sama, ketemu orang-orang majority yang sama, ya, di antara saudara sekalian. Semuanya banyak hal kita rutin, dan tetapi kita mulai rasa dunia yang stabil, dunia yang teratur ini, secara jujur kita harus mengatakan kita kadang-kadang merasa boring terhadap hal itu. Kita tidak lagi menyadari ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkarya di dalam dunia yang stabil. Mengerjakan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki, yang perlu dunia yang stabil. Sekali lagi, kalau ada gempa, ada perang, banjir, kita tidak bisa melakukan itu semua. Yang rutin yang kita lakukan, belajar, bersekutu, kita anggap sesuatu yang membosankan. Sampai kita berpikir, baru sadar, sampai kita melihat, kita bekerja sangat bosan, sampai melihat banyak orang yang sulit mendapat kerjaan. Baru sadar, ini sesuatu kesempatan. Ada orang yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan bertahun-tahun, mengalami kesulitan, tinggal di tempat ini, mengalami kesulitan, tidak bisa dapat tinggal di tempat ini. Kita antar anak sekolah, setiap hari antar anak sekolah. Setiap hari, bosen lewat tempat yang sama, ketemu orang yang sama, jalan yang macet yang sama. Kita baru sadar ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan mendidik anak-anak kita, mengasihi anak-anak kita. Kalau kita tahu bahwa
banyak orang yang tidak bisa sekolah, banyak orang kita tidak ada kesempatan seperti itu. Keluarga-keluarga yang baru, kita tentu mengerti kesulitan pergumulan, ya, bertahun-tahun ganti popok, ya, tiap hari bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi bangun lagi, ganti popok. Aduh, kita kalau 2 hari, 3 hari, 1 minggu masih oke, ya. Kalau 2 tahun sudah lakukan itu gimana? Memang itu struggle, ya, ada kesulitan, ganti popok. Kita baru sadar ini adalah anugerah Tuhan kalau kita melihat ada keluarga-keluarga yang berjuang untuk mendapatkan anak, tidak dapat. Berjuang sulit, sudah berusaha segala cara, belum Tuhan berikan. Banyak hal kerutinan yang kita anggap membosankan itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita take for granted seperti para pengejek-pengejek ini. Belum datang-datang. Sudah semua dunia dari dulu sampai sekarang tetap sama. Iya. Karena itu kita pakai untuk berbuat dosa. Kebaktian minggu tetap ada setiap minggu. Most likely minggu depan ada kebaktian lagi, saudara. Saya katakan Persatuan Pemuda juga gitu. Tapi kita membaca firman, saudara, besok bangun pagi, bangun, kemungkinan besar bangun. Most likely, ya, 99.9%, 99.99999%. Ya, pasti tidak bisa 100%, kita tidak tahu Tuhan Yesus kapan datang. Dia akan datang tiba-tiba seperti pencuri. Tapi janji Tuhan memang selama bumi masih ada. Tidak berhenti-henti musim menabur menuai. Pagi, siang, malam. Musim dingin, musim panas. Kita mulai masuk musim dingin. Hari ini, ya kemarin tanggal 1 Juni. Mulai masuk winter. Kita tahu nanti akan ada summer lagi. Ada autumn lagi, ada spring. Masih akan ada. Tapi kita salah. Kalau kita anggap kestabilan dunia itu adalah kita tunggu-tunggu nanti saja, kita kesempatan berbuat dosa, kita melakukan apa yang kita inginkan, kita salah. Karena kesempatan kestabilan dunia yang teratur adalah Tuhan berikan kesempatan kita melakukan terus-menerus membangun hidup kita, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Terus dengan setia mengerjakan sampai hari itu tiba. Memang Kristus akan datang kedua kali, kita tidak tahu kapan, tetapi most likely masih ada waktu, masih cukup banyak waktu. Most likely minggu depan kita akan tetap bisa beribadah di tempat ini. Tapi belum tentu engkau bisa beribadah di tempat ini. Besok pagi kemungkinan besar matahari masih akan bersinar. Tapi belum tentu matahari itu bersinar bagi engkau, bagi saya. Kita tidak tahu waktunya kapan. Biarlah kesempatan yang masih ada kita boleh pakai dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan seperti para pengejek dan guru-guru palsu ini yang mereka menganggap di mana janji kedatangan Tuhan itu. Mereka tidak tahu. Mereka sengaja tidak mau tahu. Oh, oleh firman Allah, langit telah dijadikan, langit dan bumi telah dijadikan. Dan oleh firman Allah, karena janji Tuhan, kita boleh memiliki dunia yang stabil, yang teratur. Karena janji Tuhan, tetapi Tuhan juga berjanji bahwa dia satu hari akan datang lagi. Bukan seperti air bah, tetapi dengan api yang akan menghanguskan seluruh dunia ini. Dunia yang lama akan berlalu. Dunia yang kita hidupi sekarang. Dan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Ini hal yang pertama, saudara sekalian. Petrus membongkar kesalahan daripada pengajar-pengajar yang palsu, pengejek-pengejek ini. Poin yang kedua. Poin kedua ayat yang ke-8. Ayat 8 mengatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu
bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Poin yang kedua, Petrus mengkritik pengajaran-pengajaran salah, membongkar kesalahan mereka karena mereka menganggap setelah 30-40 tahun Tuhan Yesus belum datang kembali, maka kita tidak bisa percaya dia akan datang kembali. Kemungkinan besar dia tidak datang. Sudah 30 tahun, sudah 40 tahun kami menunggu dan dia tidak datang lagi. Tetap karena itu most likely dia tidak akan datang lagi. Jawaban Petrus bahkan berlaku bukan hanya untuk mereka yang menanti 20-30 tahun, tetapi berlaku juga bagi kita hari ini yang sudah hidup 2000 tahun setelah Kristus berjanji bahwa dia pergi, bahwa dia akan datang lagi. Kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dia mengatakan dari sudut pandang Allah itu sebenarnya sama sekali belum lama. Ya, 1000 tahun hanya seperti satu hari. Satu hari seperti 1000 tahun. Artinya adalah pengalaman Tuhan atau Tuhan melihat waktu itu sangat berbeda dengan kita melihat waktu. Ini bicara tentang waktu. Ya. Dia adalah Allah yang kekal, yang kita tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang kekal apa itu, kekekalan itu seperti apa. Kekekalan bukan hanya extended of time, bukan hanya terus-menerus tidak ada habisnya. Kekekalan ada seperti different realm, different universe. Ya, kita mencoba mengerti melalui multiverse, ya, universe yang berbeda-beda, yang bisa paralel dengan universe kita, yang kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Dia adalah Allah yang kekal, dia bisa melihat seluruh sejarah di dalam satu detik, seluruh sejarah dari permulaan sampai akhir, dari alfa sampai omega, dia bisa melihat seluruhnya dalam satu detik, mengerti seluruhnya. Mungkin kemarin saudara yang mengikuti kelas, ada kutipan saya sempat melihat sedikit, baca bahannya Yejin. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemungkinannya apa yang akan terjadi di depan? Ada 14 miliar kemungkinan menurut Dr. Strange. Ya, peristiwa ini kamu datang ke sini itu ada kemungkinan apa yang terjadi di dalam perjalanan? Ada 14 miliar kemungkinan. Ya. Tuhan bisa mengetahui itu semua. Tetapi yang terjadi sesuai dengan kehendaknya, yang terjadi sesuai dengan kedaulatannya, dan seluruhnya kemungkinan-kemungkinan itu terjadi, semua peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Ya, saya pernah membaca, dan ini hanya contoh saja, semua hidup kita bisa dimengerti secara demikian. Kita ada seorang presiden yang ketemu dengan presiden Amerika, bertemu dengan sekarang waktu itu kemudian menjadi first lady, menjadi istri dari presiden Amerika. Bagaimana dia ketemunya? Ketemunya itu adalah ketika mereka masih mahasiswa dan si presiden itu lagi nyuci di laundry di apartemen mahasiswa, laundry umum, dia turun ke laundry lagi mau cuci, terus calon istrinya itu juga lagi cuci laundry di situ. Ketemunya di laundry, public laundry. Baru kenalan di situ. Kenapa bisa public laundry? Karena dia sebenarnya tidak biasa nyuci di situ, biasanya nyuci tempat lain. Ada peristiwa-peristiwa semuanya yang membuat dia ketemu di situ, akhirnya menikah, akhirnya menjadi presiden, menjadi first lady, dan seluruhnya. Begitu banyak kemungkinan, tetapi bisa terjadi seperti itu di dalam kedaulatan dan rencana Tuhan. Tuhan yang mengarahkan seluruhnya persis sesuai dengan kehendaknya. Dia mengerti seluruhnya, bisa melihat semuanya, tapi dia tidak pernah boring, tidak pernah membosankan. Meskipun dia sudah mengetahui sepenuhnya. Ada seorang teolog yang memberi contoh. Kita pun ada, in some extent itu, waktu kita mau mengerti kekekalan itu kita bingung. Kekekalan itu gimana? Saudara, nanti kekekalan itu setelah nanti kita hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan tuh, saudara takut bosan ya? Hidup selama-lamanya. Terus ngapain? Ya nanti kita sebenarnya kita nanti bekerja, berkarya
sebenarnya. Tapi terus hidup terus-menerus gimana? Saudara bayangkan di surga nanti kita main kecapi seperti malaikat. Saudara main kecapi, main violent selama-lamanya gimana ya? Bagaimana? Tidak bisa mengerti sepenuhnya. Ada seorang teolog kasih contoh sesuatu yang baik. Kita ada sense of eternity seperti anak kecil. Anak kecil tuh ada sense of eternity. Ya, mereka dia kasih contoh anak kecil itu kalau dikasih balon gas, sudah tahu ya balon gas yang kita pegang, balon gas itu. Sudah dikasih anak kecil balon gas, maka dia kan seneng kan, tarik. Terus dia lakukan apa? Dia coba lepas. Ya kan, dia coba lepas di dalam ruangan sini seperti dia lepas, nempel ke atas. Terus gimana? Lompat nggak bisa. Ya, terus dia naik ke bangku sih lompat, dapat, seneng udah dapat akhirnya. Dia ngapain? Lepas lagi. Lepas lagi, dia naik lagi, dia lompat lagi. Dia berkali-kali lakukan itu, setiap kali senang. Setiap kali sukacita. Nah, itu sense of eternity. Ya. Kita orang dewasa makin tidak begitu mudah, kita tidak begitu mudah dikagumkan akan pekerjaan Tuhan. Dikagumkan akan kerutinan tetapi tidak bosan. Ya. Ada kesukaan, ada anugerah Tuhan nanti. Dan kita pun tetapi kita ada sense itu ya. Kita sebagai gambar Allah bisa mengalami waktu juga dengan cara yang berbeda-beda, bukan? Cara berbeda-beda. Waktu itu berbeda-beda, kita semua ngalaminnya. Kita ada waktu merasa begitu singkat, begitu cepat sekali. Ya. Saudara yang sudah menikah lama, merayakan ulang tahun ke 30-40 tahun. It seems like yesterday saya menikah dengan kamu. Seems like yesterday. Baru seperti kemarin. Tapi kalau saudara menunggu, 5 menit lama sekali. Ya, 10 menit lama sekali. 1 jam tidak bisa tahan lagi. Tidak bisa tahan. Menunggu orang datang 1 jam. Ya, telat 1 jam. Tapi waktu-waktu yang singkat, waktu-waktu yang liburan, waktu yang senang, kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita senang, teman sahabat kita ngobrol 2 jam, 3 jam, 4 jam, gak kerasa. Tidak kerasa. Ya, kerutinan, kalau kita, ada orang mengatakan kalau liburan waktunya kerasa cepat, tapi kadang-kadang juga sensinya bisa berbeda ya. Kadang-kadang waktu liburan kita rasa waktunya lama sekali. Waktu lama sekali. Banyak hal yang kita bisa kerjakan kok baru 2 hari. Ya, sedangkan sehari-hari kita sibuk di sini. Setiap hari kita sibuk. Setiap kali di rumah juga, udah Sabtu lagi ya. Udah Jumat lagi ya. Udah Jumat lagi. Time flies. Kita bisa mengalami waktu yang berbeda-beda. Apalagi Tuhan yang melampaui daripada pengertian kita. 1000 tahun itu sama 1 hari di hadapan Tuhan. Jadi dari God's point of view, kamu sudah menunggu ini baru, mereka pengajar-pengajar ini mengatakan baru 30-40 tahun. Kita bahkan sudah 2000 tahun sejak perkataan Tuhan. Paulus mengatakan di hadapan Tuhan seperti baru 2 hari. 2 hari. Cara hitung kita, cara pikir kita berbeda sekali dengan Tuhan. Sebenarnya baru sebentar saja. Cara berpikir yang keliru. Dan poin yang ketiga membawa kita, kenapa Tuhan belum datang sampai hari ini? Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 9 yang terakhir ini mau menegaskan Kristus belum datang karena ia sabar terhadap kita. Sabar menantikan apa? Roma pasal 11 mengatakan, Paulus menulis gitu. Paulus berbicara tentang kapan Kristus akan datang itu sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada umat pilihan Tuhan dari bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Yahudi, bangsa-bangsa lain.
Mereka adalah domba-domba milik Tuhan yang bukan dari kelompok yang ada saat itu. Masih di sana, masih di luar, masih ada di mana-mana, masih ada di Afghanistan, masih ada di Geelong, masih ada di berbagai tempat kota di dunia, masih ada di berbagai tempat. Ada umat Tuhan di sana. Dan mereka harus mendengar suaraku. Dan Tuhan akan memanggil mereka melalui kita, melalui umatnya, yang memberitakan perkataan Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Supaya mereka kembali dan mereka akan mendengar suaraku. Karena mereka milikku. Dan mereka akan datang dan percaya dan berkumpul menjadi satu kawanan domba milikku. Sampai jumlahnya genap, Paulus mengatakan, barulah tiba kesudahannya. Tapi sebelum jumlahnya genap, artinya kalau Kristus belum datang, artinya jumlahnya belum genap. Artinya masih ada tugas dan panggilan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tuhan sepertinya delay, belum datang. Dia menunggu apa? Menunggu ini adalah kesempatan bagi kita. Dia menunggu dia ini adalah anugerah Tuhan dan kesabaran Tuhan bagi kita. Bukan seperti pengejek-pengejek itu belum datang 30-40 tahun berarti dia pasti tidak datang. Maka hiduplah seolah-olah Kristus tidak pernah datang. Hidup sesuai dengan kehendakmu. Kristus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-24, menjadi peringatan bagi kita. Tuhan Yesus mengkaitkan air bah seperti Petrus di sini mengkaitkan air bah dengan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus mengatakan Matius 24 ayat 37 sampai 39. Dia mengatakan begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin, mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Manusia akan datang seperti air bah, tetapi Petrus menegaskan di sini bedanya dengan air bah. Kalau air bah itu akan menghancurkan semua manusia dengan air yang membinasakan mereka. Nanti kedatangan Kristus yang kedua kali seperti air bah, tetapi bukan air yang datang, api yang datang menghanguskan semua. Tapi hari itu belum tiba. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Masih memberi kesempatan kepada dunia ini untuk mendengar suara Tuhan, untuk berbalik, untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa. Dan bagi kita anak-anak Tuhan, ini adalah kesempatan kita boleh berkarya di dalam dunia ini, untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Kadang-kadang kita komplain bahwa dunia ini begitu rusak, dunia ini begitu jahat, kita khawatir juga kepada anak-anak kita. Kita melihat, saya tidak pernah membayangkan bahwa di dalam hidup saya, dalam hidup saudara sekalian juga begitu banyak perubahan yang terjadi. Begitu banyak perubahan terjadi. Saya tidak pernah membayangkan saya akan hidup di dalam negara atau menyaksikan bahwa sesama jenis itu akan boleh diberkati di dalam gereja pernikahannya. Tidak pernah membayangkan akan hal itu. Kita bisa saksikan itu di jalan dan sebagainya. Tidak pernah membayangkan. Kita kadang-kadang komplain dunia semakin mengerikan dan bingung anak-anak kita juga. Bagaimana anak-anak kita, mereka akan menghadapi dunia yang mungkin lebih berat daripada kita. Kejahatan yang makin berat. Dari kecil mereka di sekolah-sekolah sudah diajarkan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Politik, banyak kekacauan, banyak kejahatan, banyak korupsi, dan sebagainya. Tapi biarlah kita ingat, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan telah menebus kita, jadikan kita terang dunia. Menjadikan kita garam dunia. Engkaulah terang dunia. Engkaulah garam dunia. Karena itu bersinarlah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu berpengaruhlah, berfungsilah sebagai garam. Jangan ada di tempat garam terus keluar mencair. Hancurkan dirimu. Melakukan kehendak Tuhan.
Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berfungsi sebagai garam di tengah-tengah kerusakan dunia. Kita boleh memberitakan firman, menjadi saksi Tuhan. Jangan sampai garam itu menjadi tawar dan dibuang dan ditinggal, diinjak-injak orang. Tapi biarlah kita berfungsi sebagai garam. Kita bersinar sebagai terang, karena artinya adalah Tuhan Yesus mau mengatakan yang kamu adalah pengharapan dunia. Bukan orang lain, bukan siapapun, bukan presiden, bukan orang yang paling berkuasa, bukan siapapun yang memiliki pengaruh. Setiap orang Kristen yang sudah di dalam Kristus, yang sudah dipersatukan dengan Kristus, yang sudah beriman di dalam Dia, menerima hidup yang baru. Hidup yang dari Tuhan sendiri, dari rohnya, hidup yang kekal. Tuhan sudah berikan itu. Maka setiap orang, Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu kepada orang-orang kecil, orang-orang biasa, orang-orang di desa, para nelayan yang mungkin pengaruhnya sangat tidak besar. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, engkaulah pengharapan dunia. Engkaulah terang itu. Bersinar, bersinarlah terang di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita pakai baik-baik untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kita sekali lagi terjebak dikaitkan dengan sebelumnya. Jangan kita pikir masih ada besok hari. Karena itu saya tunda saja. Saya masih ada besok hari baca firman, ya hari ini tidak ada waktu baca merenungkan firman. Terlalu sibuk. Sibuk untuk apa? Apakah membaca firman itu, merenungkan firman tidak lebih penting daripada segala kesibukanmu? Kita perlu mengerti setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Sekali lagi kita mengerjakan, kita dibangun, hidup kita dibentuk, pikiran kita. Kita perlu ada kerutinan, memang ada kerutinan. Tapi kerutinan yang berkenan kepada Tuhan. Kerutinan yang membentuk hati kita, yang membuat kita makin mengenal Tuhan, membangun kasih kita. Kerutinan kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah lagi. Tapi jangan sia-siakan kesempatan itu. Sudah masih ada, kita bersyukur kesempatan Tuhan berikan bukan sekali mendidik anak kita. Mengasihi mereka, mengajar mereka. Bukan satu kali, kalau satu kali habislah kita ketika kita gagal. Tuhan masih kesempatan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tuhan kasih kesempatan pendidik, mengasihi. Tapi jangan kita tertipu oleh seperti pengejek-pengejek dan guru-guru palsu ini. Karena masih ada kesempatan, karena masih ada waktu, ya nanti lagi. Masih ada waktu beribadah, ya hari ini nggak usah beribadah, ada kesibukan sedikit, ada les sedikit, ada apa, sakit pilek sedikit, tidak ada kesempatan. Kita kemarin mendengar kesaksian dari Pak Paul, sangat bersyukur, hidup Ibu Messi sadar, waktunya dia rutin, hidupnya seorang ibu yang sederhana, tetapi dalam kerutinan itu dia membangun satu hal yang indah, menjadi satu kesaksian yang sangat indah. Sudah berbulan-bulan tidak bisa datang ke gereja karena sakit, tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Ingin sekali, kalau sebelum itu kita tahu Ibu Messi dengan Pak Paul terus datang. Terus datang, bahkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuhnya, tapi terus datang setiap minggu. Sampai tidak bisa bangun. Baru tidak datang. Tapi ada miracle Pak Paul sharing kemarin. 2 minggu sebelum kembali kepada Tuhan, kita tahu Pak Tong datang ke sini, ya, ingin datang. Boleh ikut nggak? Pak Paul mau pergi, sudah mau siap-siap. Boleh ikut nggak? Pak Paul sendiri kaget. Boleh, pasti boleh ikut. Memang kuat. Udah tidak bisa jalan. Pakai kursi, udah turun dari tangga, naik kursi roda, turun tangga, baliknya lagi pakai kursi roda diangkat. Mau datang. Dan itu menjadi kesempatan yang indah. Kesempatan yang betul-betul yang terakhir. Ya, bertemu dengan
Ya, patok. Tentu di dalam dunia ini, nanti pasti bertemu di surga. Tapi dalam dunia ini kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Pada kita jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi dia sabar kepada kita. Dia masih memberi kesempatan kepada kita. Sudah di sini hadir, artinya Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Kalau ada yang belum percaya, belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara. Datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Tapi kesempatan itu tidak selalu ada. Ayat 10 memberi peringatan kepada kita. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat. Unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tidak selalu ada. Tapi bagi kita hari ini yang masih bisa mendengar firman hari ini, artinya Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Biarlah kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan kita pakai untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Yang belum percaya, datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Bagi kita yang sudah percaya, biarlah kita pakai mengisinya dengan rajin, terus-menerus melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Pada waktu-waktu saya sudah 18 tahun melayani sebagai hamba Tuhan di sini. Kira-kira 25 tahun melayani sebagai pendeta. Ada waktu-waktu, lama banget ya, panjang banget ya. Tapi kebanyakan diingatkan terus oleh firman Tuhan seperti ini. Seringkali diingatkan, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan masih beri kesempatan. Ada proyek besar, gospel rally selesai. Kita berjuang bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan. Berjuang, berjerih lelah, terus selesai. Ya, dengan anugerah Tuhan, kita menerima firman, kita menerima sukacita daripada Tuhan. Ada konflik-konflik, ada ketegangan, tapi Tuhan pimpin semuanya. Kita boleh saling lebih dekat. Saya percaya yang konflik kemudian bisa selesai dengan baik, lebih dekat satu dengan yang lain. Belum selesai, baru selesai satu, ada lagi. Selalu Pak Stephen Tong mengatakan, jangan selalu mengatakan sudah selesai. Ya, karena sudah selesai itu disebut sebagai omega point. Omega point terakhir, omega point. Omega point selalu berubah. Ketika omega point kita sampai, berarti itu menjadi alpha point yang baru. Ada yang baru lagi. Ya, bukan itu proyek-proyek, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu hanya sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita boleh bertumbuh, untuk kita boleh berjuang, boleh kita ada momen-momen yang menyegarkan, yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, yang unik yang Tuhan berikan. Tapi dalam semuanya itu kita secara rutin terus maju, terus bertumbuh dalam hidup kita, dalam mengenal Tuhan. Ibadah setiap minggu tadi saya katakan, ibadah yang penting saya rasa tadi kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Tadi Tuhan berkenan pada puji-pujian yang keluar dari hati kita, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jangan sia-siakan itu. Tuhan memberkati kita minggu lepas minggu. Tuhan memberikan firman-Nya minggu lepas minggu. Jangan tertipu oleh pengejek-pengejek ajaran-ajaran palsu. Sudahlah, tidak usah hari ini datang. Minggu depan Pak Budi masih khotbah. Ya. Minggu depan masih ada firman Tuhan. Memang kemungkinan besar masih ada firman Tuhan minggu depan. Tapi belum tentu engkau bisa mendengar firman itu minggu depan. Biarlah kita pakai terus berjuang rutin, stabil, dunia yang stabil, dengan setia mengerjakan kehendak Tuhan. Tumbuh terus sampai kita selesai, betul-betul sampai selesai adalah ketika kita menutup mata kita dan tidak membuka lagi. Itu baru selesai.
bagi kita. Baru selesai. Paulus mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota yang Tuhan akan sediakan berikan kepadaku. Itu baru selesai. Biarlah sebelum momen itu, kita boleh berjuang dalam semua kesempatan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, dalam ibadah, di dalam membaca firman, di dalam mengasihi orang, dalam mendidik orang, dalam berdoa kepada Tuhan. Rabu lepas Rabu masih ada, terus berjalan. Jangan take it for granted. Biarlah kita boleh datang, beribadah, berdoa, dan berjuang melakukan kehendak Tuhan. Dan di dalam perjalanan itu Tuhan menyertai, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami sukacita dari Tuhan, kita mengalami penghiburan Tuhan. Tuhan memimpin, menguatkan kita. Mari kita semua berjuang bersama-sama melakukan kehendak Tuhan dan terus bersama-sama dengan umat Tuhan hidup berkenan kepada Tuhan di dalam waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Minta dengan hormat Pendeta Christian Tirta memimpin kita di dalam doa. Dalam surga kami bersyukur bahwa dalam anugerah-Mu bagian dari kami telah menyambut kesabaran-Mu pada kami sehingga kami menerima berita Injil-Mu berbalik dan mengikuti Kau. Dan percaya semua ini datang karena kemurahan-Mu atas setiap kami. Dan kalau tidak demikian kami tidak beda dengan para pengejek-pengejek Tuhan yang menduda, mengabaikan, bahkan tidak mempedulikan sama sekali bahwa Kau sudah dan akan datang untuk kami. Tapi bagi sebagian dari kami Tuhan, kami mungkin tidak beda dengan para pengejek-pengejek itu, dan kiranya kami sadar akan anugerah Tuhan, dan sama seperti Engkau telah beranugerah bagi pada kami yang berespon, kami juga memohon anugerah-Mu bagi kami yang belum berespon hari ini, dan boleh berespon kepada firman yang barusan disampaikan, supaya kami tidak kedapatan satupun di ruangan ini, di tempat ini, sebagai orang-orang yang mengejek, yang mengabaikan, sebagai orang-orang yang menerima dan mengabaikan. Tuhan Yesus. Amin.